Shangri-La Frontier, sebuah anime yang akhirnya dapat season 2. Dan gue gak nyangka ternyata banyak banget wibu di Indonesia itu demen banget sama Shangri-La Frontier. Gue coba nontonin lagi season 2-nya, gue coba ngikutin. Dan gue masih gimana ya, sebenarnya gue mau bilang ada peningkatan, cuman masih Shangri-La. Ada banyak hal yang pengen gue ceritain dari Shangri-La season 2 ini. Dan kira-kira bagaimana sih opini gue mengenai beberapa episode pertama. Pokoknya sampai arc lawan samurai cyborgnya kelar lah gitu. Dan akhirnya masuk ke arc apa ya, arc yang enggak sih, episode berikutnya juga kayak belum masuk ke arc yang bener-bener masuk gitu. Jadi bagaimana Shangri-La season 2 so far menurut gue? Season 1 Shangri-La sebenarnya udah gue review dan gue udah bikin videonya. Kalian bisa klik thumbnail yang ini untuk nontonin. Dan sebenarnya alasan gue bikin video ini adalah di video gue yang itu tiba-tiba komennya rame lagi. Bagus bang daripada Sao. Lanjut S2 bang, OP-nya lumayan. Review kejar tayang, materi yang dibahas sampah. Plot utama anime malah nggak dibahas. Nggak cocok review ente bang. Hahaha. Review kejar tayang. Lu yang nontonnya telat. Orang ini video udah setahun yang lalu. Tapi nggak apa-apa, terima kasih komennya. Karena gue jadi kepikiran, wah ternyata banyak orang udah nonton season 2. Dan sepertinya masih sedikit konten yang ngebahas tentang season 2. Maka dari itu ayo kita bikin konten kejar tayang. Nggak kejar tayang. Emang orang-orang di dunia ini tuh masih nggak ngerti ya. Ada yang namanya first impression gitu. Dan gue mesti jujur, gue nonton sampai episode berapa dan penilaian gue cuma sampai situ. Tapi kenapa tiba-tiba kayak ada peraturan lu tuh mesti nonton 1 season dulu baru boleh review? Ya lu nonton 1 season dulu baru review 1 season. Kan yang gue review sekarang adalah reviewnya tentang beberapa episode di season terbarunya, bukan 1 season. Ayo coba review One Piece boleh sampai berapa episode? Udah 500 episode baru boleh review. Kelihatan banget kayak wibu baru lu. Jadi bagaimana dengan season 2? Aduh, gue masih nggak nyaman sama bagaimana plot ini bekerja. Plot utamanya bekerja. Ini nggak ada review plot utama. Ini gue bahas plot utamanya. Plot utamanya menurut gue masih tentang petualangan orang penggila Souls-like game dan mainin trash game tapi berusaha tamatin atau berusaha tamat dengan cara dia, atau gimana caranya ngebunuh bos dengan yang dia mau gitu. Kayak kita lihat beberapa di dunia nyata juga terjadi gitu. Kayak di Elden Ring banyak yang orang mau no hit, ada yang mau knuckle only, ada yang mau pisau only, ada yang cuman boleh mainnya 1 jari, 1 tangan dan lain-lain. Yang dimana menurut gue itu ya emang keren sih. Lu tau gak sih ada YouTuber yang lagi gue amazed banget, dia mainin Elden Ring pakai Supra, pakai setir motor anjir. Mesti ngelawan nih gue. Sumpah itu amazed banget sih gue. Nah makanya menurut gue hal kayak gitu menarik di dunia nyata, di kita. Karena kita juga main gamenya atau tahu gamenya, kayak contoh Elden Ring, Dark Souls, dan lain-lain. Jadi kita tahu tingkat kesusahannya, kita tahu bagaimana difficulty-nya, kita tahu bagaimana bebannya. Kalau lu pakai mouse dan keyboard udah susah, gimana sekarang maininnya pakai setir motor, pakai ber, atau gimana caranya lu main cuma knife only, cuma pukul only. Itu bener-bener apa ya, kerasa gitu, relate gitu sama kontennya. Tapi game ini tuh pengen seperti itu, tapi menurut gue nggak nyampe. Dari season 1 udah gue bilang bahwa difficulty yang dihadapi sama kita punya karakter utama si burung beo itu tuh bener-bener kayak suka-suka dia aja, tapi kita nggak ngerti gitu loh bebannya di mana dan kesulitannya di mana. Karena ya gamenya nggak ada di dunia kita dan dia cuman mungkin pakai reference game-game yang ada di dunia kita terus dimasukin ke game dia. Dan bagaimana tackle the problemnya. Menurut gue di sini tuh bener-bener kayak apa ya, unsur gamingnya itu ada tapi diada-adain. Kayak contoh, tiba-tiba lu bisa punya ability untuk nangkis pakai pala gitu kan, atau lu bisa hit beberapa titik vital, atau karena lu terampil lu jadi bisa kayak apa tahu gitu kalau apa laba-laba itu nempelnya di bagian bawah bukan di atas gitu, sarang laba-laba kayak di season 1. Kayak sesuatu yang terlalu jauh gitu dari game. Kayak ini mah udah emang, ya makanya ini kan game VR bang, beda. Ya exactly, that's the point. Karena terlalu jauhnya realita game yang sekarang dengan game di masa depan di dunia ini. Tapi dia masih mau pakai vibe gaming kita sekarang. Jadi buat gamer, gue mungkin nggak representasiin lah. Tapi ya gue nggak se-Souls like kalian, gue nggak mainin game Souls segitunya gitu. Tapi gue demen nontonin orang-orang yang pakai difficulty aneh-aneh. Cuman jadi kayak, oh ya udah gitu. Tapi sebelum gue lanjut ke hal-hal yang masih mengganggu gue tetap suka sama animasinya, penggambarannya, geraknya, nggak males. Adegan-adegannya, gambarannya bagus banget, detail-detailnya, padahal cuman nggak pakai baju, atau armornya yang itunya apa, armor kumbangnya juga keren, lompatnya, berantemnya, ngeskillnya itu nggak males. Itulah kenapa season 2 tuh gue lebih suka daripada season 1, karena kita baru mulai langsung dikasih apa ya, battle, langsung dikasih skill-skillnya, langsung dikasih penggambaran skillnya bakal kayak gini, efeknya kayak gini, pas power up kayak gini, lebih menyenangkan. Season 1 itu abis yang training sama bos Yakuza kelinci, itu lawan laba-laba, lawan kumbang, itu ya ampun, capek. Belum lagi mereka main Tensura, tau gak lu, ngobrol rapat di game dengan gitu kayak aduh, semua aksi dijelasin dan lain-lain. Ih,
Justru gue kecewa ya waktu adegan penyerangan, waktu di apa yang di kapal yang akhirnya si siapa namanya PK player itu guildnya diserang sama guild lain. Itu gue keren loh, kayak wah tiba-tiba mereka di raid. Gue keren nih, kayak ngebayangin kalau gue main World of Warcraft atau gue main game-game yang ada sistem PvP-nya yang tiba-tiba rame-rame keroyokin orang. Itu gue udah ngebayangin, wah seru nih, seru. Yang nyerang cuman si apa cewek armor gede doang anjir, kayak mana battle-nya cuma angkat bendera doang. Gue udah hype tuh, wih gila benderanya pada banyak, ini karakternya pada muncul semua nih, pada pamer-pamer skill nih, wah keren nih. Ya gitu dong, ya gue ngerti susah bikinnya. Ngerti gak sih lo? Gue juga tahu bikinnya susah. Gue juga ngerti itu nggak mudah. Gue juga ngerti itu butuh resource yang banyak, butuh SDM yang bagus dan lain. Gue paham. Cuman kan sayang banget gitu loh. Udah seintens itu, udah sekeren itu, tapi kayak nggak mau dibikin kayak ya pamer-pamerin skillnya lah itu para guild master atau anggota-anggota guild yang coroknya deh. Bisa serangan-serangan apa dan lain-lain. Iya kan mau fokus yang samurai bang. Iya, gue bilang yang samurai actionnya bagus, serang-serangannya keren dan lain-lain. Tapi secara cerita lagi-lagi gue terganggu. Gue masih nggak paham sama kalian yang bilang, wah ini gamer banget bang, ini gamer. Gue tuh malah nggak nyaman loh dengan sistem gaming mereka dan bagaimana ini mereka ujung-ujungnya item mall gitu. Tau gak sih sistem item mall, beli itemnya walaupun mungkin mereka grinding terus beli item. Bagaimana mereka meng-abuse revive gitu, kayak no gitu. Maksudnya kalau lu anak Souls-like, lu anak Elden Ring banget, lu anak Dark Souls banget, lu itu sangat tidak Souls-like gitu. Lu bisa revive di situ. Jadi gue nggak nyaman nontonin ya. Actionnya bagus, seriusan, actionnya bagus. Walaupun ada beberapa adegan yang episode berapa ya, episode yang mau apa dia ngabisin itu tuh agak off apa ya, terlalu bertele-tele gitu. Padahal tadinya seru gitu, yang mereka mesti bertahan 10 menit awal-awal tuh menghindar-hindarnya segala macamnya dan tetap berusaha nusuknya gitu, itu seru banget. Tapi item, bukan item revive aja, tiba-tiba ada item booster, item ini bisa pakai ini, efeknya tapi gini segala macam, yang kita tahu efek itu sudah sesuatu yang kayak cuman buat komedi. Efeknya bikin aku ketinggalan level. Oh no. Anyway, no bener-bener secara plotting gue malah makin jauh dari yang ditawarkan sama banyak orang, sama fansnya, bahwa ini gaming banget bang. No, this is not gaming man. Ini gaming menggunakan cash, ini pay to win. Mungkin cocok di Jepang gitu, yang memang banyak game-game gacha, game-game pay to win. Malah gachanya di sini belum keluar ya. Tapi gue suka sistem yang kayak lu mesti sacrifice something to gain something. Itu emang gamer-gamer yang canon glass banget, yang emang banyak di game-game Souls-like. Itu oke, itu masih gue terima. Bagaimana dia juga mesti ada mode RPG-nya kalau lagi ngomong sama bos Yakuza kelinci. Tapi secara gaming system menurut gue tidak Souls-like sama sekali. Bahkan yang tiba-tiba, ini menurut gue Deus Ex Machina ya, kayak tiba-tiba, wah iya nggak bisa aktif kombonya gara-gara darahku kepenuhan gitu. Oh iya ada patch baru. By the way, buat teman-teman yang nontonin cerita Shangri-La Frontier dan nggak baca patchnya di kombini terdekat, sekarang kalau aku bunuh diri, nanti lucknya asalkan 50, itu nyisa 1. Gue kayak no, not keren, not cool. Gue langsung kayak udah matiin aja pala gue buat ngertiin plotnya gitu. Lihat aja lah si burung ini berantemnya gimana, keren aja lah pokoknya gitu. Dan tentu saja gue masih nggak suka romance-nya. Mungkin kalian semua tuh nggak mau jujur ya kalau kalian tuh suka gara-gara romance-nya gitu. Kalian kan gamer pecundang yang cuman peduli sama game, tapi kalian jago di game. Terus tiba-tiba ada cewek yang rela main game demi deketin kalian, tapi ternyata selama ini kalian udah main bareng di game, dan suatu hari nanti kalian akan jadi suami istri dan hidup bahagia gitu kan, dan main game terus gitu. Itu kayak mimpi basah lu dan lu demen gitu ya. Self insert lu di situ. Ya nggak apa-apa, it's okay. Cuman apa ya, lebih baik jujur di bagian itunya gitu daripada lu bilang enggak ini gaming banget bang, gaming banget. I don't think so. Justru yang gaming banget buat gua, yang merepresentasikan gua banget adalah karakter si burung beo ini waktu yang ngejalanin skrip gitu. Bagaimana si temennya yang cewek itu yang modalin semuanya, yang apa ngasih item mall dan lain-lain, yang PK itu bener-bener story banget orangnya. Ya ini kan kalian semua tuh yang banyak banget dari lu yang apa-apa game di story-nya dibacain, diikutin, dipahamin, bahkan sampai tersentuh, sampai menangis. Nah kalau gua si burung itu yang kayak meh with a story. Gimana pedang gua jadi lebih bagus, gimana dapat waxing, gimana plus 3, plus 9, gimana gua dapat armor, gimana gua dapat buff, gimana gua dapat kalung tambahan yang bisa bikin gua nggak mati-mati dan lain-lain. That's me. That's so me. Itu yang paling bisa membuat gue banget di game ini adalah bagaimana dia merespon cerita dalam game. Kadang-kadang oh ya udah bagus deh gitu ceritanya begitu, tapi gimana caranya nambah pedang gua nih. That's me. Mekanikal nomor 1 story berikutnya, gameplay yang utama. Makanya nilailah game dari gamenya. Bukan cerita-cerita aja. Itu nanti aja, bonus aja lu nonton bioskop aja, atau lu nonton Shangri-La aja. Sedangkan ada orang yang, makanya gue bilang ini adalah sesuatu yang harusnya lu nggak pusing gitu, tapi lu pada pengen banget ngotot didebatin gitu. Ya kalau gue berani debatin gitu, karena menurut gue game ya nomor 1 gameplay, story nomor 2, 3 terserah lah. Ada juga orang kayak lu yang kayak cewek itu yang sampai self insert dia, sampai sama NPC jatuh cinta, sampai nangis, sampai ngunjungin, sampai mau ngikutin lore-nya, sampai dipahamin dan lain-lain, which is fine. Lu bisa juga kayak gitu, lu bisa enjoy kayak gitu, tapi ya siap-siap beli banyak item mall.
Jadi menurut gua Shangri-La Season 2 openingnya bagus. Betul, openingnya bagus. Keren. Seriusan openingnya keren. Bagaimana mendirect openingnya itu benar-benar mantap, keren dan menantang. Tapi di dalam gua masih kayak sama kayak season 1 sih menurut gua. Gua mau lihat berantem-berantemnya aja gitu. Mechanical sistemnya segala macem, gamingnya itu benar-benar udah jauh dari kata gamer sih menurut gua. Ini benar-benar for the story aja, bukan for relatable to the gamer. Ada sih yang relatable, lagi-lagi sama kayak si Burung Beo, yaitu skip story, skip tutorial. Akhirnya ada yang gue lewatin. Itulah yang opening dalam main game. Anjing, gue nge-skip, gue nggak tahu, sorry. Tapi kan gue bisa bunuh monster ya, jadi ya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apa kalian, lu gak paham bang, lu gak paham inti story-nya ini tentang cinta, romance? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka sama Grumpy Ojisan ngomongin anime dan kalian mau support channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and Kirito Burung Beo. Bagusan ini daripada Sao, bagusan enggak. Menurut gue solo leveling gaming sistemnya jauh lebih rapi. Seriusan, daripada Shangri-La. Seriusan, tonton dulu deh dua-duanya dan lu sadarin bahwa Shangri-La ini sistem gamenya malah jatuhnya untuk plot, sedangkan solo leveling masih lebih belief sama sistemnya yang nggak boleh diacak-acak atau susuk ke hati. Walaupun dua-duanya ya